Halo, Jumat dan Universitas Kerawang, Pontianak, Purwakarta, Simanan, Sunter. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Bapak Gembala. Sebelumnya kita datang hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku menyembahmu. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Dalam hidup kami kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
Tuhan yang sudah memberikan kesegaran sehingga kami boleh hidup dan sehat. Kami bersyukur karena kami tahu itu adalah hal-hal yang paling berharga yang kami nikmati hari ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu yang menjadi sebuah kesimpulan daripada saat teduh kami selama seminggu ini. Kami berdoa, hamba berdoa, pengurapan Roh Kudus turun ke atas hamba-Mu, ke atas setiap saudara-saudara hamba yang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada, supaya pengurapan Roh Kudus yang mengajari mereka kebenaran firman-Mu dan pengurapan Roh Kudus yang mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang seperti Engkau inginkan dalam hidup ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selama seminggu ini kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan tiap pagi saat teduh secara berurutan. Khusus saya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian, selama 4 tahun ini Tuhan sudah mengingatkan saya untuk mengajak setiap jemaat yang saya gembalakan setiap pagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya sampai dengan hari ini sudah tahun yang keempat, kita mulai membahas seluruh kitab dalam perjanjian baru, dan kemudian saya mengirimkannya dalam bentuk WhatsApp ke grup Bahasa Teduh, baik di Purwakarta, baik di Kerawang, Pontianak, Sintang, dan juga terakhir di Sunter. Bapak Ibu, sebagai sebuah kesimpulan daripada apa yang kita pelajari dalam seminggu ini, biasanya saya menuliskannya dalam bentuk suara gembala dan membuatnya dalam warta jemaat yang kemudian Bapak Ibu baca tiap minggu setiap kali engkau beribadah. Tapi hari ini karena tidak mungkin mengirimkan bahan perintahan itu kepada Bapak Ibu sekalian, maka saya ingin bertatap muka langsung mengajak Bapak Ibu sekalian membuat satu kesimpulan daripada apa yang semua kita pelajari dalam seminggu ini dalam bahan saat teduh kita. Baik, kita melihat satu firman Tuhan, 1 Korintus 9 ayat yang pertama. Kita akan baca ulang semua 1 sampai 18, lalu kemudian saya memberikan sebuah kesimpulan. Ayat 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Bapak Ibu buka Alkitabmu, siapkan diri, kita renungkan sama-sama. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupku dalam Tuhan adalah materai daripada kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak punya hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak makan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Dia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami yang telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal-hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu.
Tetapi aku tidak menggunakan hak satupun daripada hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apa upahku? Upahku ialah ini: bahwa aku harus memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, awal-awal minggu kita belajar 1 Korintus pasal yang ke-8. Saya ingin menyarikan pasal yang ke-8 ayat yang pertama, menjelaskan kepada kita bahwa seringkali pengetahuan teologi, pengetahuan tentang firman Tuhan itu membuat kita sombong, membuat jemaat di Korintus sombong. Ya, Bapak Ibu ingat pasal yang ke-8 ayat yang pertama, dengan jelas Paulus mengingatkan mereka bahwa pengetahuan itu yang membuat sombong. Ya, pengetahuan itu kadang-kadang membuat kita berpikir bahwa hanya kita saja yang punya pengetahuan. Tapi Anda dan saya mesti mengerti, sebagai hamba Allah saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa bukan hanya kita saja yang punya pengetahuan, tapi orang lain, saudara kita dalam Tuhan juga punya pengetahuan. Itu di dalam pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Lalu di dalam ayat yang kedua, ayat yang sama juga Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa pengetahuan itu harus dipakai dengan kasih untuk membangun. Jadi pengetahuan yang Anda dan saya dapat waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita belajar firman Tuhan, tidaklah dipakai untuk menghakimi atau menilai orang lain. Tidaklah dipakai untuk mengatakan bahwa hanya kami yang benar, hanya saya yang benar, yang lain salah. Tidaklah dipakai untuk menilai orang lain dan bahkan kemudian menjelek-jelekkan, mengolok-olok. Bukan seperti itu. Pengetahuan yang Tuhan minta, yang Paulus katakan melalui firman-Nya adalah digunakan untuk membangun. Membangun siapa? Membangun diri sendiri dan juga membangun tubuh Kristus, anggota saudara-saudara kita yang lain, anggota gereja atau jemaat yang lain. Yang ketiga, mengapa Paulus bisa berpikir seperti itu? Karena dia mengatakan Bapa itu sumber segala sesuatu. Pasal yang ke-8. Saya ingin ulangi supaya setiap kita mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan. Bapa adalah sumber segala sesuatu dan untuk Dialah kita hidup. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Allah itu adalah tujuan hidup Anda dan saya. Allah itu sumbernya dan Allah itu yang menjadi tujuan. Allah sumber dan Allah tujuan. Itu sebabnya satu kali Rasul Paulus pernah berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kedua, ke kiri atau ke kanan, hidup atau mati tetap di tangan Tuhan. Tuhan sumber dan Tuhan tujuan. Lalu di dalam ayat ke-12 pasal yang ke-8, dia juga berkata bahwa hidup bagi Tuhan itu juga berhubungan, bukan hanya buat kita masing-masing atau kita satu sama lain sebagai saudara dalam Tuhan, sebagai satu jemaat dalam satu gereja, satu pelayanan, atau bahkan dengan saudara-saudara dari pelayanan lain, dari gereja lain. Tetapi di situ dikatakan dengan jelas bahwa sikap Anda dan saya terhadap saudara kita, sikap Anda dan saya terhadap orang-orang di luar gereja, saudara dalam Tuhan, itu juga merupakan sikap kita kepada Kristus. Makanya dikatakan dalam pasal 8 ayat ke-12, hidup bagi Tuhan, berdosa kepada saudara itu berdosa kepada Kristus. Banyak orang berpikir hari-hari ini kehidupan yang mereka jalani dalam hidupnya tidak berhubungan apapun kepada Tuhan. Itu sebabnya mudah buat mereka saling menghakimi, mudah buat mereka saling menyakiti, tanpa mereka sadar bahwa sebenarnya yang mereka sakiti bukan hanya saudara mereka dalam Tuhan, tapi juga Tuhan. Karena itu ini merupakan sebuah kesimpulan dari pasal yang ke-8 bahwa Allah mau Anda dan saya hidup bagi Tuhan. Itu praktisnya bagaimana? Praktisnya adalah tujuan hidup kita Tuhan. Yang kedua, kita mesti sadar apapun yang kita lakukan kepada saudara kita, apapun yang kita lakukan pada pelayanan lain, itu juga yang kita lakukan sebenarnya kepada Tuhan. Seringkali kita lupa menyadari hal ini. Lalu ayat ini diteruskan, pasal ini diteruskan, pasal yang ke-9. Paulus mengutarakan, menyatakan siapa dia
Dia ayat yang pertama tadi yang kita baca sama-sama dari pasal yang 9, dia katakan seperti ini, firman Tuhan berkata, bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita. Dia rasul bukan karena keinginan dirinya, tapi karena penetapan Tuhan. Tetapi dia juga adalah orang bebas. Artinya dia bebas melakukan apapun, bebas untuk pergi ke Korintus atau tidak pergi ke Korintus. Tetapi puji Tuhan, Paulus mengambil sikap untuk pergi ke Korintus. Dialah yang merintis pelayanan di sana, dialah yang memberitakan Injil, dan dialah yang mendirikan gerejanya. Jadi sebenarnya pelayanan itu adalah sebuah kebebasan. Lalu hasil dari sebuah pelayanan, hasil dari sebuah pengetahuan, hasil daripada sebuah pengenalan kita kepada Tuhan, itu harus nampak dari sikap atau perubahan hidup atau karakter kita. Sering orang Kristen tidak menyadari bahwa sekian tahun mereka mengikut Tuhan, berapa lama mereka mengikut Tuhan, tidak ada satupun dalam hidup mereka yang berubah. Apa yang sikap mereka, kata-kata mereka, pergaulan sehari-hari, walaupun sikap mereka kepada saudara yang lain, sikap mereka kepada yang lain, satu sama lain, saat-saat mereka di mana menghadapi masalah dalam kehidupan, tidak ada yang berubah dalam hidup mereka. Padahal firman Tuhan berkata, kehidupan itu adalah sebuah meterai. Kehidupan, perubahan hidup adalah sebuah meterai dari sebuah pengajaran atau sebuah pelayanan. Nah, pagi ini saya ingin menyimpulkan satu hal yang luar biasa daripada sikap Paulus. Kita langsung lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dia berkata begini. Firman Tuhan berkata begini. Ya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan itu daripadamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya kamu jangan menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Bapak Ibu, yang menarik bahwa setelah Paulus menjelaskan tujuan hidupnya, setelah Paulus menjelaskan sumber kehidupannya, Paulus juga menjelaskan pelayanannya, Paulus juga menjelaskan kebebasannya untuk taat kepada Tuhan. Dia berkata, dia tidak menggunakan hak itu semua. Menariknya Bapak Ibu sekalian, kehidupan kekristenan hari-hari ini adalah kehidupan yang selalu berbicara tentang hak. Kita selalu bicara tentang hak kita. Di tengah-tengah masyarakat kita selalu membicarakan hak kita. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan juga mau Anda dan saya tidak menggunakan hak itu? Paulus berkata, aku tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Situasi yang kita hadapi saat ini sebenarnya sangat mengganggu kita. Kita punya hak untuk keluar rumah, tapi demi keselamatan diri dan orang lain kita bertahan di rumah. Kita punya hak untuk beribadah, jelas diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk menjalankan agama, beribadah. Tapi hari ini kita dipaksa untuk tidak menggunakan hak itu. Demi siapa? Demi diri kita pribadi dan juga demi orang-orang lain. Bapak Ibu sekalian, bukankah ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kami tidak menggunakan hak kami, sebaliknya kami menanggung. Sudah tidak menggunakan hak, dia menanggung sesuatu yang sebenarnya dia tidak harus tanggung. Di dalam ayat sebelumnya dia katakan, rasul-rasul yang lain, saudara-saudara kandung daripada Tuhan Yesus, pergi pelayanan, mereka membawa istri. Tapi Paulus, memang dia tidak punya istri, memang dia tidak menikah, tapi dia punya hak untuk itu. Yang menariknya buat kita, buat Anda dan saya renungkan pagi hari ini, dia katakan begini, kenapa saya tidak menggunakan hak saya? Kenapa Paulus tidak menggunakan haknya? Justru dia mau menanggung, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Dari sini kita mengetahui satu kebenaran yang luar biasa. Dalam hidup saudara dan saya, sebenarnya fokus kita itu adalah bagaimana supaya pemberitaan Injil Kristus itu disampaikan. Fokus hidup Anda dan saya adalah memberitakan Injil. Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Hari-hari ini ada banyak orang tidak menyadari bahwa tujuan hidupnya yang sering dikatakan, yang sering dinyanyikan, yang sering disebutkan, hidup bagi Allah. Tetapi dalam kenyataannya kita tidak pernah memberitakan Injil. Pagi ini saya mengajak setiap jemaat yang dikasih Tuhan mulai melihat di tengah-tengah ketakutan di sekitar kita. Baru kita berbicara tentang virus COVID,
dan kita belum lepas dari situ, tapi kita pasti lepas. Kita mungkin sudah membaca ada virus yang lainnya, ada masalah-masalah yang lainnya. Mungkin orang-orang mulai berpikir tentang akibat ekonomi dari semua ini, dan itu semua nyata. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu pagi hari ini, baik, siapa yang bisa menenangkan mereka? Siapa yang bisa memberitakan bahwa di tengah-tengah kekacauan dan ketakutan ini, yang memang sangat wajar terjadi pada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi pagi ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya memberitakan Injil. Paulus berkata, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Justru di saat-saat seperti ini, Injil harus diberitakan. Justru di saat-saat seperti ini, Anda dan saya tampil ke depan untuk menyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya tidak mengatakan bahwa Anda dan saya bersiap-siap untuk terpapar dan akhirnya terkena penyakit ini, tidak. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kadang-kadang saya mulai berpikir sesuatu yang lain. Hari ini ada banyak orang ketakutan, terpapar. Karena kalau sudah terpapar, katanya isunya begini-begini, paru-parunya tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah terpapar harus diisolasi, kalau sudah terpapar begini. Setelah itu apa yang ditakutkan? Mati. Pertanyaan saya, sebagai orang percaya yang selalu berkata, aku mengasihi Tuhan, aku rindu bersama-sama dengan Tuhan, apakah kematian masih menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi Anda dan saya? Saya mau menyampaikan kepada Anda, kerinduan kita akan Tuhan itu di atas segala-galanya, termasuk di atas kesenangan atau kesukaan hidup di dunia ini. Sekali lagi, mohon tidak salah mengerti, saya mendoakan supaya Anda semua sehat, saya sehat, keluarga kita sehat semua. Tapi ketakutan kita tidak boleh didasari tanpa sadar, tanpa kita sadari ketakutan kita mati itu karena kita masih mencintai dunia ini, masih menyenangi makanan-makanan yang menjadi kesukaan kita, masih menyenangi rumah, masih menyenangi mobil, masih menyenangi semua harta kita. Pagi ini saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian, Paulus berkata, aku tidak menggunakan aku justru mau menanggung semua, supaya pemberitaan Injil Kristus tidak mengalami ringkahan. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar lebih lanjut lagi tentang apa yang Paulus lakukan di kota Korintus pada saat dia melayani di sana, kita akan semakin mengerti apa yang dilakukan. Di dalam Kisah Rasul 18, Paulus pergi memberitakan Injil ke kota Korintus. Di situ dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila yang lari dari kota Roma karena penganiayaan yang ditimbulkan oleh Kaisar Claudius. Mereka tinggal bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Paulus mulai pelayanannya di kota Korintus. Dia tahu dia harus segera bekerja karena dia juga harus makan. Itu sebabnya dia bekerja sebagai pembuat kemah. Dia bersama-sama dengan Priscilla, Aquila, melalui pertemanan bisnis mereka, Injil diberitakan. Priscilla dan Aquila diselamatkan. Kemudian mereka bekerja bersama-sama, berbisnis bersama-sama. Tapi Alkitab berkata setiap Sabtu, setiap hari Sabat, Paulus pergi bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila untuk memberitakan firman di bait Allah, di rumah ibadah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah ini menunjukkan bahwa dalam hidup Paulus, fokus utama dia adalah bagaimana hidupnya, dirinya tidak menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Tidak lama kemudian banyak orang bertobat, banyak orang percaya kepada Yesus, sehingga Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Dan begitu mereka tiba, Silas dan Timotius tiba, maka Alkitab kita mencatat sebuah kenyataan yang menarik. Paulus meninggalkan mereka di situ bekerja, dan Paulus memberikan waktunya, sepenuh waktunya untuk memberitakan firman. Bagi Paulus, istilah full timer atau bukan, itu bukan sesuatu yang penting, tapi dia berbicara kehidupan yang sepenuh hati. Pada waktu awal dia mulai melayani, dia harus memberitakan firman Tuhan, dan dia juga harus bekerja. Tapi manakala ada orang-orang yang siap membantunya, Silas dengan Timotius tadi,
maka dia memberitakan firman setiap waktu, sepenuh waktu. Mengapa dia lakukan semua itu? Karena fokus dia cuma satu, tidak menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Jadi apapun yang Anda dan saya lakukan sebenarnya hari ini, entah sebagai pengusaha, entah sebagai karyawan, entah sebagai pelayan Tuhan sekalipun, pemberitaan Injil tetap harus tidak boleh mengalami rintangan. Pastikan dirimu, pastikan diri kita, pastikan gereja kita adalah gereja yang memberitakan Injil. Pastikan hidupmu menjadi hidup yang memberitakan Injil. Mengapa? Karena itulah sebuah kenyataan dari sebuah pernyataan sikap yang mengatakan Tuhan sumber segala sesuatu dan Dia tujuan hidup kita. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya nama Santa Kaya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung namamu selamanya. Tekadku serahkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung namamu selamanya. Tekadku serahkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kau bisa bangkit berdiri dari tempat dudukmu kalau kau sedang duduk. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengajarkan kepada kami fokus hidup kami. Kami berdoa setiap hal yang kami lakukan dalam hidup kami. Mungkin kami berbisnis, bekerja, sekolah, atau bahkan melayani Tuhan sekalipun. Kami berdoa pagi hari ini firman-Mu mengajar kepada kami melalui hamba-Mu Paulus. Hidup kami tidak boleh menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Ketakutan kami akan situasi yang ada tidak boleh menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, fokus hidup kami hidup hanya bagi Tuhan. Karena Engkaulah sumber segala sesuatu. Dan Kau tujuan hidup kami. Bagi kepada jemaat, aku berdoa bagi setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk aku kepalakan. Aku berdoa dari tempat ini mengalirkan berkat pengenalan Kau atas mereka, buat hidup mereka berubah. Aku menolak di dalam nama Tuhan Yesus semua ketakutan yang bukan berasal dari pikiran yang sehat. Sebaliknya aku mengalirkan damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, angkat tangan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Kerjakan apa yang kau bisa kerjakan. Di dalam kesehatan, di dalam ketaatan, terhadap peraturan yang pemerintah tetapkan. Tuhan yang memagari engkau, Tuhan yang melindungi engkau, Tuhan yang menjaga engkau dan memberkatimu. Sehingga semua yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua yang percaya katakan amin. Shalom, sampai berjumpa di renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.